Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Wenenus Woge. Saya Saharel. Saya Andres Wejang. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Melawi yang pada hari ini akan melaksanakan proses coaching. Semoga dapat berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak Bujang. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Baik. Oke. Semoga hari ini bisa lebih tetap bersemangat ya Pak Bujang. Semangat Iya, Pak, ya. Dan tentu dalam melakukan coaching ya pada hari ini saya akan nanti memberikan ya beberapa pertanyaan ya, lalu memaparkan gambaran proses coaching itu ya, mendiskusikan rubrik penilaian ya. Nanti tentunya Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach, lalu terus Bapak juga tentunya harus bisa merespon ya, menanggapi baik itu coach maupun coach yang saya amati nanti. Jadi prinsip coachingnya juga terjalan dengan baik, kemitraan atau proses kreatif ya, lalu memaksimalkan potensi. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak nanti karena selaku coach, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Baik, Pak. Yang pertama ya, yang ingin saya kembangkan itu kompetisinya itu adalah kehadiran penuh, Pak. Ya. Yang kedua ya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Lalu yang ketiga mendengarkan dengan aktif, Pak. Oke, baik. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi atau dikembangkan, Pak? Yang ingin dikembangkan, Pak, yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, bagus ya. Lalu yang ketiga, Pak, pertanyaan terakhir dari saya, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching itu apa, Pak? Indikator yang ingin saya kembangkan tuh yang pertama saya itu ingin menemukan, Pak, solusi atau permasalahan si coach itu dan bagaimana cara mengatasinya, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, semoga nanti proses coachingnya atau coaching ya selaku Bapak selaku coach nanti bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Ya. Selamat siang, Pak Sahril. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Baik. Oke, Pak ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar baik, Pak. Baik, sehat. Oh ya. Nah, dengar-dengar Bapak hari ini ada yang mau diceritakan, Pak ya? Iya. Nah, seperti apa itu, Pak? Jadi begini, Pak ya. Jadi saya ini ya mendapat banyak masalah lah, terutama di sekolah ya. Di sekolah itu di mana anak-anak itu sepertinya kurang motivasi belajar lah. Kurang motivasi belajar. Pada saat belajar kadang-kadang menurut laporan dari wali kelas ya, itu juga ya, siswa itu saat belajar kadang-kadang ada yang ngantuk gitu kan, tidak semangat ya. Jadi itu sepertinya mereka kurang motivasi belajar lah, gitu permasalahannya. Oke, Pak, jadi permasalahan itu kurang motivasi belajarnya, Pak ya. Nah, oke, Pak, kita akan menghabiskan waktu ini kurang lebih 15 sampai 20 menit, Pak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi apa yang Bapak ingin ceritakan ya. Jadi sudah Bapak ceritakan tadi ya, Pak ya. Nah, sekarang ya saya akan menggarisbawahi dari permasalahan Bapak tadi itu bahwa anak-anak itu kurang belajar tadi, Pak ya. Iya. Nah, kurang belajar itu bagaimana langkah-langkah Bapak ya? Jadi anak-anak itu kan kurang memiliki motivasi belajar ya, Pak. Ya, kurang memiliki motivasi belajar. Saya melihat yang menjadi kendala, jadi permasalahan mereka itu kurang memiliki motivasi belajar itu karena pembelajaran yang kurang menarik juga saya lihat ya, karena pembelajaran itu kecenderungan dilakukan oleh guru-guru itu adalah bersifat monoton ya, itu banyak menggunakan metode ceramah, jadi proses pembelajarannya tidak variasi ya, tidak menyenangkan dan tidak menarik bagi mereka. Itu yang membuat mereka itu kurang motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Berarti kalau disimpulkan seperti itu kurang variatif, Pak ya? Iya.
pembelajaran yang kurang variasi lah, ya, kreatif kurang ya. kurang variatif seperti itu ya. Nah, lalu dengan kurang variatif tadi, apa yang jadi langkah-langkah Bapak yang akan Bapak lakukan di sekolah Bapak seperti itu? Uh, langkah yang akan saya lakukan terkait dengan permasalahan guru yang kurang menerapkan pembelajaran yang kreatif ya. Itu yang pertama saya ya lakukan sharing lah, Sering apa ya? bertukar pengalaman terkait bagaimana sih proses pembelajaran yang menarik gitu ya. Kemudian juga melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, ya kalau bisa guru-guru ya, kita kasih semacam apa namanya, kesempatan kepada mereka untuk ikut pengembangan diri. Jadi dalam pengembangan diri kan nanti akan menemukan bagaimana sih cara guru melakukan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Jadi itu. Jadi guru harus di mentoring lah, gitu lah. Bisa juga pembimbingan individu terhadap guru gitu. Oke gitu Pak ya, jadi itu merupakan upaya Bapak itu ya? Iya. Oke Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya, dalam pembelajaran ini, apa tadi katanya guru ini kurang bervariatif tadi ya, berarti metode pembelajaran itu tidak tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu Pak ya? Iya. Oke ya. Nah sepertinya ya, Bapak tadi kan punya langkah-langkah ya, strategi yang sudah Bapak sampaikan ya, lalu siapa yang ikut di dalamnya itu yang mensupport Bapak, agar upaya-upaya Bapak itu dapat berjalan dengan baik? Yang mensupport saya untuk agar apa yang menjadi permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama saya itu ya harus kerjasama lah, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah itu kan. Kemudian juga nanti kita bisa apa namanya bertukar pikiran atau bertukar pemahaman lah dengan guru-guru ya. Karena pembelajaran yang bervariasi itu bisa terlaksana itu karena apa namanya harus ada dukungan dari guru juga ya, dukungan dari guru yang bersangkutan dan juga dukungan dari kepala sekolah. Jadi itu yang mensupport ya tentu guru-guru yang terlibat di situ dan juga kepala sekolah. Jadi itu Pak. Oke Pak ya, jadi yang mensupport tadi ya selain dari eh, kepala sekolah dan guru, mungkin juga dari orang tua Pak ya? Iya. Nah, sepertinya Bapak ya, apa yang Bapak sampaikan tadi dalam pembelajaran ya menggunakan metode atau yang pembelajaran yang bervariatif ini ya, itu dikatakan adalah suatu kondisi yang ideal Pak ya. Nah, Iya. kondisi yang ideal itu berada di level 10 Pak ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu di level berapa Pak? Kalau di sekolah saya itu kisaran di level 5 ya. Level 5 Pak ya? Iya. Oke, sekarang ya, kira-kira di level ini bisa enggak ditingkatkan, eee, agar ada suatu perubahan di dalam sekolah Bapak tuh khususnya dalam proses pembelajaran, Kak? Yang tadinya kurang, apa namanya, kurang perhatian, yang tadi kurang variatif, atau gurunya menggunakan metode-metode itu, Pak. Ada nggak yang perlu tingkatkan, Pak? Sampai berapa tingkatannya itu? Saya kira bisa ditingkatkan kalau dari level 5 itu bisa ditingkatkan ke level 8 lah ya, ke level 8. Mhm. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk apa namanya membantu guru untuk bisa melakukan proses pembelajaran yang kreatif. Misalnya kita ya bisa guru-guru itu kita kasih kesempatan kepada mereka untuk uh, ikut dalam pengembangan diri, misalnya di kegiatan MGMP ya. Biasa di MGMP itu kan ada juga yang pembelajarannya apa bahasan materinya terkait dengan
pembelajaran yang kreatif. Jadi dengan atau juga kita kasih bimbingan individu lah, kayak mentoring ya. Nanti kita bertukar pemahaman, bertukar pengalaman lah terkait bagaimana sih buat proses pembelajaran yang kreatif. Jadi kira-kira seperti itu yang kira-kira dilakukan. Ya Pak ya. Berarti Bapak itu dari level 5 ke level 8 Pak ya? Iya. Nah, usaha apa saja yang akan Bapak lakukan untuk perubahan tersebut Pak, usahanya Pak? Usaha yang akan saya lakukan, saya mencoba untuk selalu mengajak teman-teman di sekolah secara khusus guru ya, guru-guru yang sekolah untuk selalu memberikan suatu perubahan. Jadi jangan sampai proses pembelajaran itu bersifat monoton ya. Jadi kita inginnya proses pembelajaran itu lebih kreatif, lebih menyenangkan dan lebih menarik ya, sehingga anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran, sehingga itu dapat berdampak untuk menimbulkan motivasi siswa yang meningkat dalam aktivitas belajar, kira-kira seperti itu. Oke Pak ya, jadi Bapak tadi itu ada menyinggung masalah mentoring tadi Pak ya? Iya, Jadi pendampingan individu Pak ya? iya, Baik kepada gurunya iya, maupun kepada siswanya. iya, Agar tadinya kurang dalam proses belajar mengajar kurang tadi itu bisa ditingkatkan Pak ya? iya. Nah, sekarang yang ingin Bapak lakukan itu kira-kira dalam kegiatan mentoring ini kapan Bapak lakukan? Lebih cepat lebih baik kira-kira Pak. Jadi kalau orang bilang kan ikan cepat ikan gabus, ya makin cepat makin bagus. Jadi itu. Iya. Jadi kita mungkin mulai dari minggu-minggu inilah kita akan melakukan proses mentoring itu ya. Gitu. Berarti Bapak tuh tidak mau terlambat Pak ya? Ya, Ya, secepatnya ya mengatasi Pak ya? secepatnya mengatasi ya, Ya. biar permasalahan cepat selesai. Ya, cepat selesai ya. Jadi selain itu kira-kira dari percakapan kita tadi itu Pak, apa yang Bapak dapatkan tadi? Dari percakapan ini saya mendapatkan suatu pemahaman baru ya. Kemudian saya juga ya mendapatkan sesuatu sesuatu yang baru lah. Kira-kira ada jalan untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan saya ya, terkait permasalahan pembelajaran yang tidak berkreatif ini. Jadi itu yang saya merasa terbantu ya dengan percakapan ini, yang menunjukkan titik terang lah kepada saya untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan pembelajaran yang tidak berkreatif. Ya Pak ya, jadi Bapak tuh punya harapan, punya gambaran Pak ya? Iya. Punya gambaran untuk bagaimana melakukan suatu perubahan itu Pak ya? Iya. Yang dulunya monoton ya? Iya. Istilah orang tuh dari ceramah lagi Pak ya? Dan namanya ceramah itu ya, itu tetap dilakukan semua guru tuh Pak. Jadi itu metode yang lama Pak ya, perlu diperubahan Pak ya. Baik Pak ya, karena ini Bapak sudah memiliki suatu gambaran untuk melakukan suatu perubahan ya Pak ya. Saya rasa ya melalui percakapan ini tentunya Bapak sudah menemukan solusinya Pak ya. Iya. Nah, baik Pak, terima kasih Pak pertemuan kita pada hari ini. Yang Bapak sudah ceritakan kepada ini telah menjadi solusi untuk memajukan sekolah tempat Bapak Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Selamat siang Pak Andres. Siang. Oke baik, tadi sudah ini ya berlangsung proses coaching tadi. Ya Pak. Bagus ya, saya amati tadi. Baik, sebelum penutupan ini tentunya saya memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan pengamatan saya ya Pak Pejang. Ya, ya. Oke, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Oke Pak, jadi pada saat coaching tadi Pak, saya melakukan
melakukan dengan alur tirta Pak ya, Hmm. yaitu dengan menanyakan ya apa saja itu tujuan, Hmm. identifikasi, Ya. lalu rencana aksi, tanggung jawab ya, yang terkait dengan saya untuk melakukan bagaimana menggali kompetensi si coach tadi pada saat coaching Pak. Nah, untuk menemukan solusi dan permasalahan dari si coach tadi Pak. Ya, baik. Jadi memang berdasarkan pengamatan saya tadi dari awal ya sampai selesai, saya lihat apa yang dilakukan Bapak selaku coach itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Alur Iya. tirta atau proses coaching itu rencana aksi, identifikasi, kemudian tanggung jawab, dan si coach tadi menemukan problemnya ya, masalahnya, solusinya. Tadi sudah bagus. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan tadi? Oke Pak, yang ingin saya kembangkan itu Pak, saya ingin memahami alur tirtanya Pak ya. Lebih dari itu ya, saya melakukan coaching ya terhadap coach tadi. Selanjutnya saya akan meningkat yang lebih baik lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Sudah proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, itu luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak Sahril. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak Sahril? Kabar baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga Pak, luar Iya. biasa. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching Pak ya, Iya. sebagai awal saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Iya. ya, yang berkaitan dengan kegiatan hari ini Pak ya. Iya. Nah, kita mendiskusikan ya tentang rubrik penilaian Pak ya. Iya. Nah, penilaian itu pada saat coaching ini ya, baik Bapak sebagai coach Iya. maupun sebagai coaching Pak ya. Iya. Nah, yang perlu saya amati dan saya nilai Pak ya. Iya. Nah, ini apakah dalam kegiatan ini ya, dalam kegiatan Bapak itu sebagai coach sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum Pak ya? Iya. Nah, itu. Baik Pak ya. Jangan lupa Bapak itu ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ya. Di antaranya itu prinsip kemitraan ya, Iya. proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak ya. Iya. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama ya, kompetensi apa yang Bapak kembangkan atau Bapak ingin kembangkan pada saat coaching kali ini Pak? Iya, jadi dalam proses coaching ini ya saya akan kembangkan ya kompetensi terkait dengan kompetensi menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke Pak, yang ke pertanyaan yang kedua Pak ya. Iya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang ingin diobservasi adalah kompetensi ya terkait dengan kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, yang terakhir Pak. Iya. Nah, bagaimana yang indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Indikator yang saya inginkan adalah bahwa proses coaching itu harus sesuai dengan alur tirta. Oh, alur Di tirta Pak situ ya. mencakup dengan adanya yang namanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Pak, demikian Pak cerita kita Pak, observasi kali ini. Iya. Bapak silakan untukkan coaching terhadap coach Pak ya. Iya. Silakan Pak. Oke, Pak. terima kasih Pak. Selamat siang Pak Ogi. Selamat siang juga Pak. Oke ya. Baik Ogi ya. Di sini kita akan melakukan proses coaching ya. Ya. Kira-kira bagaimana kabar Pak Ogi?
Sehat, kabar saya luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Kabar juga sehat, Oh luar ya, biasa Pak ya. oke. Semoga sehat selalu ya, Ya, gitu. amin. Gitu. Jadi saya dengar eh, Pak Wogi ada yang mau diceritakan. Oh ya, baik. Ya, baik. Eh, Silakan Pak. ya, Silakan. jadi problem saya ini di sekolah saya ya, Pak. Iya. Yang saya amati siswa ini sering keluar masuk pada saat proses pembelajaran itu, Pak. Hmm. Keluar masuk. Ternyata gurunya di dalam itu ada, memang ada Iya. gurunya, tetapi siswa itu keluar masuk. Hmm. Keluar masuk bukan kencing, tetapi memang sepertinya dia bosan ya, berdasarkan Iya. pengamatan saya, bosan karena metode pembelajaran guru itu medianya tidak menggunakan media, tapi metodenya ceramah saja. Iya. Jadi anak-anak itu bosan dan ngantuk, Pak. Begitu. Oh ya. Jadi bosan, siswa-siswi bosan ya? Ya, bosan, Pak. Oh ya. Jadi kira-kira eh, apa langkah Pak Woge misalnya untuk mengatasi kebosanan yang terjadi pada siswa itu, terutama dalam proses pembelajaran misalnya Iya, kan? Mungkin Bapak sudah punya langkah-langkah tertentu ya, iya, iya. silakan. Baik. Berdasarkan pengalaman saya ya, Pak, itu yang pernah saya lakukan Iya, itu media yang saya gunakan tuh kebetulan di sekolah ya, Pak. Di sekolah iya, kami sebenarnya sarana-prasarana itu mendukung. iya, Ada Infokus, Pak. Jadi iya, kalau kita memberikan metode pembelajaran menggunakan video itu bisa dan iya, anak-anak senang iya, ketika melihat video ketika proses pembelajaran mengajar. Nah, itu senang, iya, Pak. Jadi kalau itu diterapkan kepada guru-guru lain yang metodenya hanya ceramah, membuat anak bosan, saya pikir itu bisa juga dilakukan dan bisa menyiasati anak-anak yang tidak betah di kelas, Pak. Gitu. iya. Berarti kalau saya dengar berarti proses pembelajaran itu tidak terlalu menarik dan tidak terlalu Iya, kreatif ya. betul, Pak. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Woge. Iya. Iya. Jadi apa harapan Bapak? Misalnya harapan Bapak Mm-mm. yang akan dilakukan untuk melakukan suatu perubahan kira-kira Ya, terkait dengan pembelajaran yang kurang kreatif itu. ya, baik. Jadi harapan saya tentunya beberapa kawan-kawan guru ya, Iya, sesama pendidik, yang khususnya metode pembelajarannya hanya metode ceramah, ya, iya, metode ceramah sehingga membuat anak itu bosan dan ngantuk keluar masuk kelas iya, itu. Jadi pendampingan secara individu yang iya. tentunya saya lakukan untuk mendekati kawan-kawan atau guru-guru eh, terkait metode pembelajaran bisa secara inovatif dan kreatif menggunakan video-video pembelajaran. Tentunya pendampingan individu yang saya lakukan. Jadi yang langkah yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah itu terutama adalah melakukan pendampingan individu ya. Iya. Iya, pendampingan individu. Jadi kira-kira pendampingan individu itu sudah dilakukan atau belum Pak? Misalnya nih. Ya, ada yang sudah, tapi tidak semua guru ya Pak, yang saya mungkin dalam waktu dekat nanti tetap akan saya lakukan juga kepada kawan-kawan, terutama berkolaborasi lah Pak. Kami Iya, saling mengingatkan, saling memberi masukan, saling berbagi lah iya, intinya itu. iya. Jadi terkait dengan proses pembelajaran yang tidak kreatif, kira-kira kalau dikaitkan dengan level di sekolah Bapak itu kira-kira levelnya berapa itu? Kalau sebelumnya kami ini ya sebelumnya lah ya, Iya, sekarang ini masuk itu di level 6 Pak, level 6. level 6. Apakah ada suatu keinginan Bapak misalnya untuk meningkatkan naik ke level yang lebih tinggi gitu ya terkait dengan Ya, proses pembelajaran kreatif? ya. Jadi itu menjadi harapan ya Pak, Iya, harapan saya juga untuk kawan-kawan sama pendidik yang beberapa orang sih sebenarnya tidak semua. Nah, tentunya levelnya kita akan upayakan dan berkolaborasi ya naiklah dari level 6 itu ke level 8 lah Pak. oh ya. Ya, Berarti Bapak sudah punya strategi ya? iya, Strategi khusus ya? betul. Oh iya. Kira-kira apa strateginya nih Pak? Ya, strateginya tentunya yang pertama itu adalah kolaborasi ya Pak. Iya, Kolaborasi tetap intens, pendampingan individu, pendampingan iya, individu tetap dilakukan, kemudian memberdayakan kawan-kawan yang punya kemampuan dalam hal IT, iya, yang pembelajaran inovatif, jadi itu kita libatkan untuk saling memberikan berbagilah praktik iya, baik, pemahaman pembelajaran untuk terkait dengan
metode pembelajaran berbagai video. Iya. Berarti yang dilakukan Bapak salah satu adalah berbagi ya, berbagi kemudian pendampingan individu ya. Kira-kira kegiatan seperti pendampingan individu, kira-kira Bapak dalam melaksanakan itu terutama khusus ya, secara khusus adalah pemecahan masalah terkait dengan pembelajaran yang tidak variasi. Dalam melakukan pendampingan individu itu apakah ada dukungan atau support dari teman-teman ya? Kira-kira yang terlibat yang mensupport Bapak itu untuk melakukan pembelajaran yang variatif itu siapa saja kira-kira seperti itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang benar-benar terlibat ya, selain saya sendiri lah ya, itu tentunya dukungan dari kepala sekolah Pak. Kepala sekolah sangat mendukung dan berupaya juga melengkapi sarana prasarana yang terutama misalnya ada kekurangan terkait Infokus, walaupun sudah ada, mungkin ada akan penambahan lagi, itu termasuk dukungan dari kepala sekolah. Dan termasuk dukungan dari kawan-kawan guru lain yang sama-sama untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Oh iya. Berarti dukungan itu sangat perlu ya Pak, Iya, sangat terutama penting. dari kepala sekolah lah ya. Iya. Karena gimana pun kepala sekolah itu perlu ya, terutama untuk memberi dukungan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah sudah ada gambaran Pak, gambaran keberhasilan terkait langkah-langkah yang dilakukan Bapak itu dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang kurang bervariatif tadi? Ya, untuk perubahan atau dampak sudah lumayan. Ya, sudah lumayan berdampak ya. Dengan kita lakukan dengan pendekatan baik pendampingan secara individu, berkolaborasi tadi. Nah, jadi itu bekerja sama dengan kepala sekolah, ya perubahan itu sudah mulai nampak Pak. Sudah mulai nampak. Artinya dari anak-anak yang ya walaupun tidak terlalu signifikan, tapi lumayan ada perubahan yang nampak. Anak-anak semakin berkurang yang keluar masuk ketika proses pelajaran itu. Untuk guru-guru tertentu Pak. Iya. Berarti memang dibutuhkan yang namanya kolaborasi ya. Kolaborasi di dalam internal sekolah ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian Bapak apakah ada opsi lain nggak? Opsi lain selain melakukan pendampingan individu tadi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pembelajaran yang kurang variatif tadi? Ya, baik. Kalau seandainya opsi yang tadi yang Bapak katakan itu pendampingan individu gagal misalnya kan? Pasti Bapak kan punya yang namanya opsi lain ya. Baik. Jadi paling utama adalah pendampingan secara individu. Itu yang utama Pak. Tapi kalaupun tidak berhasil itu dilakukan, tentu kolaborasi. Jadi kawan-kawan juga kita libatkan. Karena ada beberapa kawan-kawan yang di sekolah saya, kawan-kawan guru sama pendidik, yang memang metode pembelajarannya sudah menggunakan IT. Jadi menggunakan video-video pembelajaran yang membuat menyenangkan peserta didik di sekolah. Jadi kita tetap tadi seperti saya sampaikan, kolaborasi itu. Kawan-kawan bisa dilibatkan untuk berbagi juga. Iya. Luar biasa ya Pak Uge. Jadi saya kira proses coaching kita cukup sampai di sini Pak Uge ya. Saya apresiasi ya. Jadi solusi-solusi yang telah Bapak paparkan itu sangat luar biasa bagi saya ya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar saja Pak Uge ya. Terima kasih Pak Uge, selamat siang. Terima kasih juga Pak. Selamat siang Pak Saril. Selamat siang Pak. Dari beberapa hal yang saya amati tadi, saya punya catatan nih Pak Saril ya. Bagaimana hasil dari coaching ini tadi Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Baik Pak ya, jadi proses coaching ya bersama saya sebagai coach ya Pak, saya sebagai coach tadi dengan coach saya itu berjalan dengan lancar. Jadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur serta dan juga dengan prinsip-prinsip coaching, kira-kira seperti itu. Oke Pak ya. Jadi setelah melakukan observasi tadi Pak ya, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya Pak ya. Iya. Yang berkaitan dengan apa yang Bapak lakukan tadi ya. Saya tanyakan kepada Bapak ini ya. Pada saat coaching tadi
apakah indikator tadi sudah tercapai yang Bapak inginkan, Pak? Pada saat melakukan coaching, saya merasa itu sudah tercapai, Pak. Sudah Ya, tercapai, Pak, sudah ya. tercapai. Oke, Pak. Dari kegiatan ini tadi, Pak, ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Iya, yang berkaitan dengan Bapak lakukan coaching tadi, Pak, iya, ya. iya, Jadi pertanyaan yang pertama, Pak, ke depannya, ya, untuk ke depannya, Pak, iya, ya, iya. kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Kedepannya yang perlu saya kembangkan sebagai coach ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian juga uh, menjadi seorang coach dengan mendengar yang aktif gitu ya, dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bapak, baik. Sangat luar biasa, Pak, ya. Iya. Pertemuan hari ini, kegiatan Bapak yang Bapak lakukan hari ini pada coachingnya, jadi Bapak telah mendalami alur ceritanya, Pak, ya. Iya. Masalah itu juga Bapak ke depannya ya, mau meningkatkan itu, Pak, ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, ya, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat, Pak. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak ingin ceritakan, tolong sampaikan dan hubungi Bapak saya, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Oge. Selamat siang, Pak Dalel. Apa kabarnya, Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Bapak, kabarnya gimana, Pak? Sehat, Pak. Ya, semoga kita diberi kesehatan ya. Sehingga kita dapat melakukan proses coaching ini dengan lancar. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini saya sebagai observer ya, Pak. Saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan Bapak sebagai coach ya. Bersama dengan coachingnya nanti ya, saya akan melakukan semacam pengamatan dengan menggunakan rubrik ya. Jadi kira-kira seperti itu. Apakah nanti sudah sesuai dengan apa namanya alur cerita atau prinsip-prinsip coaching lah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak ya terkait dengan ini. Yang pertama saya langsung saja ya, Pak. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Pertama yang ingin saya kembangkan itu yang jelas mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Iya. Dan yang terakhir itu adalah kehadiran penuh, Pak. Iya. Oke. Oke ya. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi atau dikembangkan oleh Bapak dalam proses coaching? Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, Pak. Iya. Lalu yang berikutnya saya pikir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan nih. Ya, oke ya, oke. Baik, pertanyaan yang ketiga ya, Pak. Ya. Indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira apa ini, Pak? Yang ingin dikembangkan kira-kira dalam proses coaching ini? Baik, indikatornya tentunya saya selaku coach berharap coaching nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dialami oleh coaching. Si coaching tersebut bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang terbaik dari masalah coaching tersebut. Oke, Pak ya. Jadi mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya selaku observer, Pak. Semoga proses coachingnya dapat berjalan baik, Bapak sebagai coach dan juga nanti dengan lawannya ya coach ya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Oge ya. Selamat siang. Oke, siang, Pak. Oke. Selamat siang Pak Bujang. Selamat siang Pak. Ya, Bapak sendiri apakah? Baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik Pak. Bisa ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Pak Bujang. Iya. Tentu dalam proses coaching ini kita akan memakan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Betul Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Bujang, saya dengar ada yang Pak Bujang ini mau sampaikan, mau Bapak sampaikan, atau mau ceritakan itu apa Pak? Saya mau dengar. Oke Pak, saya akan menyampaikan permasalahan di sekolah saya Pak ya.
terutama kepada rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah itu Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu ya, di situ tidak ada perubahan ya Pak. Nah, perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran Pak. Jadi dalam materi pembelajaran itu sepertinya mereka tuh modelnya tuh tidak pernah berubah, yaitu dengan cara konvensional Pak, atau dengan cara ceramah Pak. Jadi metode cara yang digunakan mereka. Jadi mereka tuh tidak apakah zaman itu tenda. Nah, perhatikan zaman ini maju Pak ya. Kita sudah namanya teknologi. Jadi guru-guru tuh ya bisa mengambil dari situ tuh menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan PowerPoint atau PPT dalam dia menggunakan media pembelajaran Pak ya. Bagaimana pembelajaran itu yang tertarik, yang menyenangkan siswa Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya perhatikan guru-guru itu tuh perlu ada suatu perubahan Pak ya. Jadi perubahan sehingga pembelajaran itu berkreatif Pak. Seperti itu Pak ya. Kira-kira menurut Bapak, dari pengamatan Bapak ya, Ya. itu apa alasannya sampai terjadi seperti itu Pak, menurut Bapak? Nah, alasannya Pak, itu karena guru itu beranggapan bahwa metode-metode atau model-model pembelajaran yang ada di suatu pembaharuan itu tidak diperlukan mereka Pak. Jadi mereka tuh hanya stagnan begitu. Jadi mereka berjalan di tempat. Dengan seperti ini juga pun mereka katanya udah bisa itu, anak-anak udah bisa. Tapi tidak memandang seperti apa kemajuan zaman tuh Pak. Karena zaman ini sudah zaman yang canggih, zaman yang sudah apa namanya menggunakan teknologi ya. Di situ kan sudah bisa diambil bagaimana untuk meningkatkan atau menarik minat siswa itu lebih aktif lagi Pak, lebih kreatif lagi Pak. Seperti itu. Kalau kita membuat sebuah penilaian ya Pak, iya. Bobot dari 1 sampai 10, katakanlah angka 10 ini paling tertinggi Pak. Iya. Dengan situasi yang di sekolah Bapak alami ini, kira-kira bobot atau angka berapa Bapak mau kasih di sekolah Bapak? Angka 5 Pak, level 5 Pak. Level 5 ya. Iya. Itu ada harapan yang ingin untuk ke depan ya Pak, iya, lebih iya. baik lagi ya. Saya pikir pasti itu diharapkan Bapak. Nah, untuk mencapai ke level Bapak nanti, keinginan Bapak mau sampai ke level berapa Pak kira-kira ke depannya? Saya tuh berkeinginan sampai ke level 7 Pak. 7 ya? Iya. Nah, untuk mencapai ke level 7, kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan Pak untuk sekolah Bapak? Baik Pak, strategi yang akan saya gunakan nanti Pak, baik. Yang pertama saya tuh mengadakan kolaborasi dengan kawan-kawan guru di sekolah dan juga melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, bagaimana meningkatkan suatu model pembelajaran yang dulunya model konvensional, nah sekarang akan kita rubah menjadi belajar yang berkreatif Pak. Itu Pak, jadi strategi saya itu saya melakukan kolaborasi Pak. Baik, dari strategi ada kolaborasi. Kira-kira kalau strategi yang spesifik benar-benar untuk mendukung kegiatan masalah Bapak ini, strategi apa yang paling dominan, yang paling Bapak utamakan untuk menghadapi problem ini Pak? Mentoring Pak. Mentoring ya? Iya. Atau pendampingan individu Pak. Pak, biasa. Kemudian apa yang bisa Bapak dapatkan dari proses coaching kita ini Pak? Baik Pak, dari proses coaching ini yang saya dapatkan, yang pertama saya tuh bisa apa namanya, dapat mengembangkan diri Pak ya, dari dapat menemukan masalahnya Pak, dapat menemukan apa yang jadi permasalahan saya itu, yang menemukan solusinya Pak. Iya Pak Yang. Iya. Akhirnya Pak Bajang solusi ya. Iya. Semoga dapat terimplementasi dengan baik di sekolah Pak ke depannya Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Pak Oge ya. Karena sebelum memasuki penutup ya, ini pasca observasi, jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Pak Oge sebagai coach dan juga dengan coachingnya. Ya, saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan kedua belah pihak itu sudah memenuhi yang namanya alur cerita. Ya, sudah ada tujuan, kemudian juga ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, dan juga memenuhi
prinsip-prinsip coaching pada dasarnya. Jadi proses coachingnya itu lancar, berlangsung lancar saya lihat ya, seperti itu. Baik Pak Uge, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat proses coaching? Jadi proses coaching tadi saya dengan coach ya. Iya. Tentunya saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita ya Pak. Iya. Kita kemudian menanyakan tujuan, Iya. identifikasi, Iya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Itu yang saya lakukan. Kemudian serta coach bisa menemukan solusinya sendiri. Kalau coach yang punya masalah, coach juga bisa menemukan solusinya. Oh ya, baik ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan dilakukan? Tentunya yang ingin saya kembangkan ke depannya lebih mendalami alur tirta itu menjadi lebih baik lagi. Iya. Oke, mungkin hanya itu saja Pak Oge terkait dengan pasca observasi kita ya. Jadi ya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siang juga Pak.